Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Nas Radio, a radio with meaningful content. Kali ini bersama Mario di program obrolan kita, komunitas, industri, dan wisata. Bersama saya sekarang sudah ada Mas Raffi nih, dari komunitas Asa Edu, yaitu komunitas yang berfokus pada daerah pesisir di Indonesia, khususnya Semarang ya Mas? Iya. Nah, kalau kita bicara komunitas nih Mas, pasti yang pertama saya kepoin itu visi sih Mas, visi atau tujuannya gitu. Mungkin Mas bisa sharing sedikit nih, mungkin mengenalkan komunitas Asa Edu dan tujuannya apa sih membentuk komunitas ini dulunya? Oh iya. Sebelumnya komunitas ini berdiri sejak 2014. Itu karena proyek dari mahasiswa Undip sendiri. Terus karena background dari mahasiswa Undip ini di perikanan, nah terus dia tertarik untuk membuat proyek lebih lanjut tentang komunitas ini. Karena dilihat dari segi anak-anaknya itu lebih berbeda ya Mas. Di sana anak-anaknya itu lebih aktif, lebih banyak kegiatan. Terus jadi dari situ timbullah yang diprakarsai tadi oleh Mas Fauzi, Mbak Anis, Mas Anwar, sama satunya Mas Rudi, itu sebagai founder pendiri Asa Edu di 2014 itu. Oke. Lalu untuk tujuan nya komunitas ini Mas? Tujuannya itu visi misinya ada pesisir sehat, pesisir kreatif, dan pesisir mengajar. Nah, untuk pesisir sehat dan pesisir kreatif ini belum dimaksimalkan dengan baik ya. Yang udah dimaksimalin itu pesisir pengajar. Mungkin tahun berikutnya atau yang akan datang dengan pengurus yang lebih banyak dan SDM yang lebih berkembang akan direalisasikan untuk visi itu. Oke, untuk visi tersebut ya Mas ya? Iya. Nah, kalau tadi ya Mas, mungkin kan yang sudah maksimal kan di pesisir mengajar ya Mas? Iya. Nah, di pesisir mengajar itu program yang sudah berjalan nih Mas, atau yang sudah rutin itu apa aja sih Mas? Untuk program yang sudah rutin itu seminggu sekali pasti ada pengajaran di Tambak Lorok Mas. Iya. Dari pengurus sendiri, dari kurikulum yang membuat modul ajar, dan dari volunteer. Oke, berarti sudah sudah jalan secara rutin ya Mas? Iya, Seminggu udah sekali. jalan dicampur. Nah, itu di hari apa Mas? Di hari Minggu, pekan satu kali seminggu. Oke, satu kali seminggu. Berarti tiap hari Minggu di Tambak Lorok mengajar itu pesertanya nih Mas, itu anak-anak sekitar atau misalkan nih apa bukan dari daerah situ tapi iya. pengen ikut gitu gimana Mas? Untuk sekarang itu kita fokusnya biar anak-anak situ dulu ya. Tapi kalau misal ada orang luar atau anak dari luar ikut atau mau bergabung itu silahkan. Yang penting ya mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Lalu kalau untuk mengajar ya Mas, saya juga tadi sudah sedikit kepo nih sama Instagramnya gitu. Oh iya. Nah ini mungkin bisa diceritakan nih Mas terkait di Instagram itu ada program Polines mengajar gitu kan. Iya. Nah itu seperti apa sih Mas kolaborasi dengan kampus-kampus gitu kan? Atau memang itu menjadi program rutinnya juga atau memang dari pihak kampus itu yang mengajak gitu, dari mahasiswa kampus itu yang mengajak Asa Edu untuk ikut nih berkolaborasi di program mengajarnya? Untuk itu program dari Polines mengajar itu dari Polines sendiri ya Mas. Kita hanya mengasih Support. Iya, support, tapi mereka yang akan mengeksekusi di lapangan nanti. Jadi kita kalau ada itu kayak kolaborasi sama mahasiswa, sama komunitas lain, kita tinggal support mereka yang mengeksekusi di lapangan. Kalau
bisa diceritakan mungkin kegiatannya di sana apa aja, terutama yang Polines dulu ya Mas, yang Iya. mungkin terdekat kemarin, apa yang dilakukan dan mungkin support yang diberikan Asa Edu kepada Polines mengajar itu seperti apa? Iya. Sebelum mengajar pasti ada briefing dulu ya Mas. Hmm. Sebelum itu Asa itu memberikan support seperti gimana anak-anaknya, bahan-bahan yang diperlukan. Waktu itu Polines mengajar itu membuat kayak gambar di kain. Nah, itu yang menyiapkan semua dari Asa itu, tapi yang di sana yang mengerjakan itu tinggal Polines. Dan untuk anak-anak juga yang memanggil itu dari Asa itu menyiapkan semuanya, tinggal Polines yang collab dengan Asa itu melakukan itu aja. Oke. Itu anak-anaknya ini SD apa? Anak-anaknya campur ya, ada yang belum sekolah, ada yang Oke. masih TK, ada yang SD, ada yang SMP paling besar, tapi kebanyakan itu rata-rata masih SD. Oke. Lokasinya di Polines ya Mas berarti? Bukan, lokasinya di Tambak Lorok. Oh, Tambak Lorok juga. Iya. Oke, berarti Polines itu Tinggal datang aja. Tinggal datang aja ke sana ya. Iya. Dengan yang sudah disiapkan oleh Asa Edu yang di Tambak Lorok itu. Iya, Mas. Oke. Lalu kalau Polines udah nih, apakah kampus-kampus yang lain juga pernah melakukan itu, Mas? Sebelumnya banyak Mas yang melakukan itu, seperti mahasiswa UNES, mahasiswa Undip. Backgroundnya semua dari pendidikan ya pastinya. Iya. Untuk mengajak atau membuat suatu pengajaran. Jadi ya kegiatannya mereka sama seperti yang Polines lakukan, seperti mengajak anak-anak membuat suatu karya. Bisa jadi membuat, kemarin itu kebanyakan menggambar, terus membuat kain keraca itu dibuat kayak kerajinan lap, terus ada ice breakingnya untuk yang baru, dan kebanyakan itu mengajar. Oke. Berarti dan terpusat di Tambak Lorok itu ya Mas ya? Iya, Untuk sekarang. lokasinya. Berarti memang tetap targetnya adalah apa ya, masyarakat daerah pesisir ya Mas ya? Iya, masalah daerah pesisir. Masyarakat daerah pesisir. Nah, kalau tadi sudah diceritakan tentang pendidikan nih Mas. Terus tadi kan ada pesisir apa namanya? Sehat sama yang satunya lagi kreatif ya. Nah, Iya. itu sebenarnya yang ingin dilakukan apa sih Mas? Yang ingin dilakukan sebelumnya yang saya ketahui dari waktu saya bergabung itu belum pernah ya sampai ini. Mungkin visi atau misinya foundernya itu di sana kan banyak kayak orang-orang yang sudah sepuh juga. Mungkin untuk pesisir sehat akan melakukan kayak pengecekan kesehatan, pemberian vitamin, terus yang pengecekan itu gula darah gratis, mungkin akan dilakukan itu suatu kedepannya nanti. Iya. Kalau yang tadi apa, kreatif itu Mas, yang kreatif mungkin lebih ke pembimbingan untuk supaya mengolah di daerah pesisir kan kebanyakan bekerja sebagai nelayan ya. Ya mungkin untuk bisa membuat training untuk UMKM di sana. Oke. Jadi targetnya UMKM ya Mas ya? Iya. Oke. Kembali lagi nih kita bahas pendidikan lagi. Nah, tadi kan sudah disampaikan program-programnya ya Mas, program-program yang sudah berjalan, ada program rutin dan ada program yang berkolaborasi dengan kampus. Nah, untuk daerah pesisir sendiri itu sebenarnya tantangannya apa sih Mas? Gitu. Kenapa kok milihnya daerah pesisir gitu kan? Padahal apalagi kan kita di Kota Semarang ya Mas ya, kan sebenarnya terbuka luas mau di mana aja gitu. Kenapa kok fokus ke daerah pesisir gitu Mas? Iya. Dan tantangannya apa di sana? Kenapa kok di daerah pesisir itu? Yang pertama tadi karena background dari foundernya itu mahasiswa perikanan. Jadi mereka tertantang untuk di daerah pesisir dengan karakter anak-anak yang bisa dibilang tadi lebih aktif, lebih banyak gerak, itu menjadi tantangan juga karena anak-anak ini di daerah pesisir lebih kayak aktif banget ya Mas. Disitulah tantangannya untuk membuat anak-anak ini aktifnya tuh harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke. Berarti apa namanya,
memang inginnya di situ ya Mas ya, di Iya. pesisir itu. Terus memang ada apa sih Mas dengan pendidikan di pesisir gitu? Maksudnya kan fokusnya kan ke sana kan, Iya. fokusnya ke sana. Sedangkan mungkin di daerah lain, mungkin kita kalau di Semarang kan biasa lah kita nyebut Semarang atas, Semarang bawah gitu kan. Kadang-kadang bahkan di daerah atas juga mungkin ada beberapa desa-desa yang sebenarnya juga membutuhkan nih Mas gitu. Iya. Nah itu kenapa kok yang dipilih daerah pesisir dan ada apa sih dengan pendidikan di pesisir gitu? Oh. Iya, di daerah pesisir ini pendidikan di sana kurang disadari ya Mas. Anak-anak kecil aja kalau ditanya apakah nanti ingin lanjut kuliah, tidak, mereka semua tuh pengennya langsung lanjut kerja gitu. Jadi masih banyak problem di pendidikan pesisir itu karena kurang sadarnya masyarakat di situ soal pendidikan. Oke. Iya. Jadi ingin menyadarkan ya Mas ya, tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya mereka ya. Iya Mas. Oke, lalu Mas, ini kan programnya sudah ada program rutin nih Mas, yang tadi mengajar di Tambak Loro. Apakah sudah menghasilkan dampak nih Mas? Kan sudah cukup lama nih berdirinya Mas. Iya. Yang di Tambak Loro itu sejak tahun 2014. 2014 berarti yang di situ. Nah, untuk dampaknya di masyarakat itu apa nih? Dan apakah sudah mulai terasa tentang mungkin kualitas pendidikannya di anak-anak, atau mungkin anak-anak sudah lebih berani untuk bermimpi mau belajar apa gitu Mas? Iya. Sudah lama tidak berdiri ya, mungkin dampaknya udah ada untuk sekarang ini. Salah satunya banyak udah anak-anak yang lebih banyak belajar sekarang setiap minggu. Terus kadang anak-anaknya tuh juga minta kalau nanti minggu depan kesini lagi kan Kak. Jadi mereka tuh mengharap-ngarep pengen belajar lagi. Terus buat ibu-ibu juga senang karena anak-anaknya nggak banyak bermain di hari libur, tapi malah banyak belajar sama kita. Jadi mungkin salah satu dampaknya itu yang paling signifikan. Oke, berarti dari masyarakat sana dan anak-anak pun menyambut baik ya Mas ya? Iya. Dan sudah mulai terasa perkembangannya Mas? Iya udah mulai. Nah kalau di situ tuh anak-anak itu mayoritas anak SD atau? Mayoritas SD. SD. Iya. Tapi ada batasan nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya tuh kita umum ya Mas, nggak ada batasan. Tapi kebanyakan anak di sana itu masih kecil-kecil. Jadi yang datang mungkin ya yang kecil-kecil aja. Karena yang gede-gede mungkin gengsi ya. Kalau iya. Iya. Jadi belum ini ya, belum apa? Iya. Mungkin nggak enak gitu. Iya. Biasanya kan memang program mengajar itu selalu identik sama anak-anak kecil ya. Iya. Nah itu kan rutin nih Mas, rutin. Dari 2014 kan, otomatis tentunya tiap minggunya pasti kan dari tim Asa Edu ada kurikulum nih Mas yang disusun, atau misalkan apa target-target nih. Mungkin bisa diceritakan nih Mas untuk kurikulumnya seperti apa, atau ketika menyusun itu gitu kan pertimbangannya apa seperti itu. Jadi karena saya pengurus pengajar dan nggak mengikuti pengurus kurikulum, jadi kurang tahu ya Mas. Tapi mungkin kurikulum itu mengikuti dengan kurikulum yang sama pemerintah, karena setiap briefing itu selalu kayak ada K13 kayak kurikulum merdeka. Jadi mungkin fleksibel kurikulumnya. Oke, jadi tapi tetap ada arahan ya Mas ya. Jadi kita ketika mengajar itu tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan. Lalu mungkin bisa diceritakan Mas, apa namanya, dalam mengajar itu seperti apa gitu kan? Apakah maksudnya teknik mengajarnya apakah dikelompokkan, atau nanti ada tugas, atau yang dilakukan itu apa aja sih selama di sana gitu kan? Pertama yang kita lakukan itu dalam mengajar, kita pertama berdoa ya Mas. Itu berdoa tuh kadang kita mengambil anak, atau anak itu mau sendiri untuk memimpin di depan. Nah setelah itu kita kasih tahu kalau hari ini mau belajar apa nih. Terus anak-anaknya juga dikasih bimbingan kalau mereka nggak diem atau nggak mau diem pas ada pengajaran, mereka boleh keluar, boleh pulang. Jadi kayak dikasih apa itu? Kayak promise gitu Mas, biar sama-sama ngerti. Terus setelah pengajaran itu ada ice breaking tentunya. Biar anak-anak nggak bosen. Setelah ada ice breaking lagi, terus habis itu ada quiz,
Kalau enggak ya lomba, dan anak-anak itu enggak usah dikelompokkan sendiri, mereka udah Berkelompok. sama kelompoknya masing-masing. Oh iya. Iya. Oke. Lalu ini enggak sih Mas pas itu kan tentu anak SD kan enggak maksudnya beda-beda ya Mas. Ada yang mungkin masih baru kelas 1 Iya. gitu kan. Terus mungkin ada yang kelas 3 atau apa. Nah, itu ada kayak ya kita dinamikanya anak-anak lah gitu. Iya. Mungkin yang anak kelas 3 tuh jadi lo cuman bikin gini gitu kan. Yang anak kelas 1 mungkin ngelihat wah seru nih kayak gini gitu kan. Nah, itu apakah ada pengelompokan berdasarkan usianya atau misalkan seperti apa mengatasi hal itu Mas? Oh, iya, dari itu emang masih menjadi problem di ASA itu sendiri ya Mas. Karena di sana tuh kayak apa sih geng-gengan itu namanya? Oh iya. Iya itu ya. Ya berkelompok sendiri lah. Iya. Mereka tuh kayak udah tetap nggak mau dipisah-pisah sama kelompoknya itu. Jadi masih menjadi problem, belum memecahkan masalah itu. Tapi di kita itu ada solusi kalau ya kita kasih pengertian kalau yang besar sama yang kecil itu harus ngajarin yang adik-adiknya biar adik-adiknya juga paham. Terus lebih dikasih tahu lagi kalau itu tuh nggak boleh atau nggak boleh kayak geng-gengan gitu. Jadi yang ada itu solusinya baru kayak gitu. Oke. Jadi ya diingetin lah ya untuk seperti itu ya. Nah, itu kan berapa jam Mas untuk mengajar itu sih Mas? Kalau hari Minggu itu? Maksimal efektifnya sih 2,5 jam ya Mas. Dari jam 8:30 sampai jam 11. Tapi kadang ya bisa lebih, bisa kurang. Tapi ya normalnya jam segitu. Oke. Pernah nggak sih Mas? Ini rutin ya Mas ya? Iya rutin. Rutin. Pernah nggak ketika mungkin sudah datang ke sana ternyata anak-anak itu yang datang cuma dikit gitu kan? Terus mungkin kendala hujan gitu kan? Atau ya saya nggak tahu ya banjir atau apa mungkin jadi kayak Mas nggak datang dulu Mas gitu kan? Atau misalkan mungkin timnya udah siap terus nggak ada anak atau seperti apa itu pernah nggak? Atau mungkin bisa sedikit cerita pengalamannya? Iya, kalau di situ emang daerah rawan banjir ya Mas. Mungkin kalau hujan kayak musim kemarin itu kalau hujan deras itu kita liburkan 1 kali pernah. Terus kalau banjir ya kita terpaksa meliburkan. Terus kalau untuk anak-anaknya itu kadang nggak datang itu karena anak-anaknya pergi, kalau nggak masih tidur. Nah itu, iya. Itu tuh kan ya udah seadanya kita yang ada di situ tetap aja dilanjut walaupun anaknya sedikit gitu. Oke, berarti tetap tetap ini ya, maksudnya seberapapun yang datang yang tetap ada, lanjut ya Mas. Iya. Terus kalau misalkan tadi ternyata banjir ataupun hujan ada kendala hujan deras itu berarti gimana? Maksudnya apakah ngabari RT-nya atau ngabarin koordinasi yang ada di situ kalau ya emang lagi ada kayak masalah kayak gitu kita ngabarin dan nanti pengajarannya diganti untuk kan udah disiapin semuanya Mas. Jadi minggu yang akan datang diganti itu. Oke. Nah, mungkin saya cukup penasaran nih kan ada kegiatan yang sudah rutin nih Mas. Berarti kan otomatis pengurus sudah ada nih. Nah, itu ada berapa sih Mas pengurus di ASA Edu-nya? Pengurus di ASA Edu itu kurang lebih ada 20-an Mas. 20. Tapi itu yang aktif yang masih baru-baru ya karena pengurus yang lama itu kebanyakan udah pada kerja, udah ada yang di luar kota juga. Jadi yang sekarang ini yang paling aktif itu yang pengurus masih baru kayak saya ini. Oke. Nah ya, terus nah itu kan ada pengurus nih Mas. Terus saya lihat di Instagram itu kemarin sempat open volunteer kan Mas? Iya. Open volunteer sebelum kayaknya untuk Januari sampai April ya kayaknya. Iya. Nah itu open volunteernya itu untuk keperluan apa sih Mas? Apakah kegiatannya juga sama seperti pengurus atau seperti apa? Open volunteer itu kegiatannya untuk membackup pengurus ya Mas. Kadang kan pengurus tiba-tiba ada keperluan. Nah, volunteer itu ditujukan untuk pengajaran dan kurikulum yang basicnya di bidang pendidikan diutamakan. Jadi kegiatannya tetap sama, cuman kadang kita rollingan biar dapat bareng-bareng pengalamannya. Oke. Nah, ada nggak sih Mas kan karena sudah terlibat cukup lama ya Mas dari 2015, ada nggak komunitas ASA Edu itu mungkin turut andil nih dalam isu-isu lingkungan yang ada di daerah Tambak Loro itu Mas?
selain pendidikan ada nggak Mas? Mungkin untuk saat ini belum ada ya Mas. Tapi tidak memungkinkan untuk tahun depan karena banyak pengurus yang memiliki ide-ide yang bagus. Mungkin tahun depan bisa jadi kalau isu-isu tersebut bisa terrealisasikan di program kami. Program, oke. Iya. Nah, mungkin bisa ceritanya Mas, kegiatan lain nih selain yang tadi apa namanya Polines mengajar, terus mengajar di Tambak Lorok tadi kayak tadi kan di story Instagram itu saya lihat ada kolaborasi juga dengan beberapa komunitas lain gitu. Mungkin bisa menceritakan nih mungkin Masnya dari 2023 itu yang sudah dilakukan ya Mas. Iya. Kayak tadi pagi kegiatan dengan komunitas olahraga kan. Ya, gimana? Iya. Tadi hari ini ya di Asaidu itu ada kolaborasi sama Gria Kidra. Nah, sebelum sama Gria Kidra itu mereka ke sana dulu menyeleksi anak-anak yang mau dibawa ke UNES. Jadi yang berpotensi ada bakat di bidang olahraga mereka dibawa ke UNES untuk dilatih. Nah, hari ini ada 15 orang anak yang dibawa ke UNES untuk latihan olahraga. Nah, sebelum itu juga ada penelitian mahasiswa UNES meneliti anak-anak untuk pengajaran juga ada. Jadi yang saya alami selama 2013 itu kebanyakan ya itu mengajar itu. Oke. Nah itu kan dari pengajar itu kan backgroundnya beda-beda ya Mas. Maksudnya kan ada yang mungkin kayak Mas dari jurusan apa gitu kan. Terus ada yang dari jurusan lain. Nah ketika kita akan mengajar itu apakah kita dibekali dulu nggak sih Mas? Maksudnya untuk materi-materinya atau anak-anak itu juga nantinya akan diberikan entah mungkin buku panduan atau modul atau seperti apa Mas? Untuk yang backgroundnya itu beda-beda emang banyak ya Mas. Sebelum itu kita dibekali dulu materi agar kita mempelajari itu juga dan ketika menyampaikan ke anak-anak itu kita juga paham kalau kita juga belajar materi tersebut agar mudah menyampaikan ke anak-anaknya walaupun background kita bukan dari pendidikan. Oke, berarti dikasih materi dulu. Iya. Berarti misalkan nih saya yang kayaknya udah terlalu tua, cuma misalkan ngikut nih mau daftar jadi volunteer gitu kan. Iya. Nah itu volunteer itu berarti nanti diajarin dulu Mas? Iya diajarin, ada sesi briefing Mas. Sebelum hari Ahad itu biasanya Jumat, kalau nggak Sabtu. Malam itu briefing online, bagaimana cara atau sistematikanya saat pengajaran itu diajarin semua. Oke. Terus misalkan maksudnya itu langsung briefing langsung ajar apa misalkan ada masa kayak 1 bulan itu training dulu apa? Iya, kalau training itu nggak ada ya Mas. Kita kayaknya sistem dadakan aja gitu. Jumat briefing, langsung minggunya mengajar. Iya. Oke. Terus mungkin Mas bisa sharing nih tantangannya nih Mas sebagai pengurus komunitas gitu kan. Di tengah mungkin mahasiswa kan terkadang ya mungkin kalau semester awal masih agak kosong gitu kan. Nanti makin lama kan banyak kegiatan gitu. Nah itu gimana sih Mas cara kita biar tetap bisa memberikan dedikasi kita ke komunitas gitu kan? Iya, karena saya juga aktif dari beberapa banyak organisasi ya Mas. Saya berkomitmen ke diri saya kalau diberi amanat itu ya saya tanggung jawab. Untuk kesibukan lain itu ya mungkin bisa dihandle lah. Dan kalau emang tidak memungkinkan mungkin boleh izin dulu ke organisasi tersebut agar jangan kayak langsung hilang. Jadi kita ada komunikasi sama organisasi juga, tahu yang apa dilakukan, jadi sama-sama enak gitu. Oke. Nah, mungkin bisa share nih Mas rencana dan harapan masa depan komunitas ini gitu kan. Mungkin yang sudah pernah diobrolin dengan Mas dengan pengurus yang lain atau mungkin harapan Mas sendiri juga nggak apa-apa. Iya. Ya harapan saya sendiri ya, saya emang banyak sekali ide-ide yang ingin saya sampaikan. Tapi harapannya saya itu ke depannya komunitas ini tidak hanya berkembang di Tambak Lorok, tapi berkembang di daerah-daerah lain dan lebih terstruktur lagi kepengurusannya. Oke. Jadi harapannya adalah itu dan mungkin program yang tadi ya Mas, yang pesisir sehat dan pesisir pesisir kreatif itu bisa realisasikan gitu kan. Terus mungkin untuk persona yang mendengarkan maupun yang menonton di YouTube mungkin bisa follow ya Instagramnya ya Mas. Iya. Komunitas _Asaedu gitu kan. Jadi nanti
siapa tahu pengen bergabung sebagai volunteer ya. Iya, boleh. Tapi sabar banget. dulu karena yang Januari udah tutup ya. Iya, nanti buka lagi. Buka lagi di Mei. mungkin Mei ya. Mei mungkin. gitu. Mungkin sebelum Mei sudah open dulu ya Mas ya. Biasanya setelah penutupan itu gang 1 bulan baru oprek lagi. Baru oprek lagi. Iya. Oke. Mas ini saya mau ngasih sedikit game nih gitu kan. Sedikit game jawab cepat gitu. Oh, iya. Jadi Mas bisa jawab cepat sedikit aja pertanyaannya gitu kan. Iya. Nanti saya ngasih tahu pilih A atau B gitu ya Mas ya. Iya. Nanti. Nah, pertama lebih suka ngajar anak kecil atau remaja Mas? Anak kecil. Anak kecil gitu. Terus lebih suka ngajar pakai buku atau gadget Mas? Buku. Buku ya? Iya. Buku. Terus kalau bisa milih nih Mas, mau ngajar di perkotaan aja atau tetap di pesisir? Mau di pesisir. Pesisir, oke. Nah, mungkin bisa sedikit cerita. Saya tertarik ini, kenapa kok buku gitu kan? Sedangkan anak-anak sekarang kan pakai gadget. Apakah di Tambak Loro itu memang fasilitas itu buku semua atau ada gadget nggak sih Mas? Untuk pengajaran itu kita nggak boleh ya Mas main gadget itu. Karena di Tambak Loro itu banyak sekali buku dan buku itu juga belum dimaksimalkan. Jadi mungkin kedepannya juga ingin saya maksimalkan dengan pengajaran lebih banyak menggunakan buku. Karena saya sendiri juga suka membaca. Oke, jadi kadang-kadang kalau pakai gadget kita lebih mudah ke distract ya Mas? Iya, nggak fokus. Ini. Suruh browsing, ada chat WA ya udah buka WA. Ya oke. Mungkin itu aja ya Mas yang bisa kita obrolkan dengan komunitas Asa Edu. Semoga pendengar ataupun yang menyaksikan di YouTube bisa langsung follow ke Instagram dan bisa mungkin cari tahu ya lebih lanjut seandainya ingin bergabung ataupun bisa memberikan support ke komunitas Asa Edu. Dan semoga nanti kedepannya komunitas Asa Edu lebih berkembang ya Mas. Iya, lebih berkembang dan program-programnya bisa dijalankan semua. Mungkin itu aja dari kami. Di program obrolan kita kali ini, jangan lupa terus dengarkan Nas Radio dan subscribe YouTube kita di @nas_channel_media. Sekian untuk kali ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata. Nas Radio, a radio with meaningful content.